Benarkah 5 tempat misterius dalam Al-Quran sudah ditemukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ziarah Hijrah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video ini akan dibahas mengenai 5 tempat misteri dalam Al-Quran. Benarkah sudah ditemukan? Mari kita simak selengkapnya. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan. Luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para ahli, manusia telah menjelajahi 90% daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia. Ini yang menjadi menarik untuk dibahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? 1. Pulau Dajjal. Saya yakin saudara semua sudah mengetahui tentang Dajjal di hadis dan Al-Quran. Disebutkan bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, artinya dunia saat itu berada di ambang kehancuran yang besar. Dia dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara, yang bernama Al-Jassasa. Nabi Muhammad SAW pernah mengungkapkan tentang pulau ini, namun tidak merincikan secara jelas lokasi pastinya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka, di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun, jauh sebelum itu, sejak abad ke-3 Masehi, Khurasan adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh, juga punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain di Pulau Socotra, ada pula yang mengatakan bahwa Dajjal di segitiga Bermuda. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal ini sebenarnya. Intinya adalah sebuah petunjuk bahwasanya tempat Dajjal dipenjara adalah di sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu dengan Dajjal adalah Tamim. Tamim yang hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim tak sengaja bertemu Dajjal. Ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Logikanya saudara semua,
Keajaiban Tamim ini tidak pernah terulang lagi, bahkan sampai saat ini. Bisa disimpulkan bahwasanya pulau tempat di mana Dajjal dipenjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. 2. Ainul Hayat. Saudara semua, Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali bahwa pada suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak diciptakan dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik, sebab Zulkarnain ingin hidup abadi, supaya ia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya mencari di mana Ainul Hayat tersebut, dan mereka pun menemukannya. Lokasinya berada di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan gelap seperti malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Bayangkan saja, jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan, pastilah orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tak akan lagi takut akan kematian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini ternukil di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat, dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. 4. Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebelumnya kita telah berbicara tentang pulau, telaga, dan tembok misterius. Kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah ibn Salam tengah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Kemudian Nabi SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi SAW bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya gunung Qaf merupakan gunung induk yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun, ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan bahwa letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada juga yang menyebut bahwa Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia
dekat dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Mengenai lokasi persisnya ada di mana sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. 5. Istana Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah sosok orang terkaya yang sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Shad ayat ke-35. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar. Kemudian disikapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa ahli sejarah, istana megah Nabi Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Oleh karenanya, istana Nabi Sulaiman ini sangatlah istimewa, tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut juga dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah, selama pemerintahan Hizkiyah, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Nazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter, yang kemudian struktur ini dinamakan dengan nama struktur batu melangkah. Karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang pada akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia. Karena ditakutkan sebab dari penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Kemudian pada tahun 2007 ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin bahwa kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Dan lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Kuil istana Nabi Sulaiman ini merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Pada intinya, mereka mau mencari kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi. Jadi, itulah kisah tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Semoga kisah ini bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Akhirul kalam,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.